Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Indah. Sekarang kita masuk ke responsi resep untuk LSP tahap 2. Oke, kita mulai saja video ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi di sini kita berdasarkan jurnal ya. Berdasarkan jurnal yang ada di LSP tahap 2. Oke. Tugas demonstrasinya apa saja kita lihat di sini. Oke. Yang pertama adalah kita harus mengamati kartu stok. Berdasarkan data kartu stok, catatlah kebutuhan obat untuk 1 minggu pada buku Defekta. Berdasarkan kartu stok, yang kedua tugasnya adalah lakukan identifikasi obat fast moving. Oke. Yang pertama ada tadi Defekta ya. Jadi dari mengamati kartu stok diharapkan kita bisa mengetahui obat apa saja yang kita masukkan ke buku Defekta, terus obat apa saja yang termasuk fast moving, dan juga berdasarkan data kartu stok kita juga bisa mengetahui kebutuhan obat untuk 1 minggu. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak obat yang harus kita beli jumlahnya. Oke, yang keempat adalah kita bisa membuat SP, surat pesanan apotik, seperti apa. Ya, untuk 5 dan 6 adalah kedatangan barang. Jadi untuk tugas demonstrasi yang pertama adalah kita fokus ke 1 sampai 4. Ya, yang sumbernya semua dari kartu stok. Oke, kita lanjutkan. Di sini bisa kita perbesar kartu stoknya. Jadi di sini ada kartu stok. Ya, di kartu stok ini dikatakan di sini ada 3 barang. Kita lihat ya. Kita lihat ada 3 barang, ini bisa kita besarkan. Yang pertama adalah Insto 7,5 ml, satuannya botol, Diapet satuannya strip, dan yang terakhir adalah Tespek satuannya buah. Ya. Nah, di sini kita disuruh mengamati ketiga kartu stok ini. Apa yang diamati? Pertama yang diamati adalah penjualan, barang sisanya ada berapa. Ya. Jadi kita harus menentukan di sini apa yang kita amati adalah barang yang mana yang sisanya sudah hampir habis. Gitu ya. Yang mana sisanya hampir habis dari ketiga barang ini. Lalu yang berikutnya adalah penjualan selama 1 periode masing-masing barang. Gitu ya. Nah, di sini disebut 1 periode adalah 7 hari. Contohnya adalah kalau di sini terakhirnya adalah tanggal 30, berarti 1 periode terakhirnya adalah 7 hari. Ya, 30 Desember ke belakang selama 7 hari. Jadi kalau kita hitung adalah 7 harinya itu 1 periodenya itu dari tanggal 24 Desember sampai 30 Desember. Ya, jadi yang disebut dengan barang yang terjual dalam 1 periode itu berarti barang yang terjual dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 30 Desember 2018. Itu yang harus kita catat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat untuk Insto. Kita lihat ya, dari 1 periodenya itu yang mana, kita tandain aja. Dari tanggal tadi berapa periodenya, dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Tanggal 22 berarti masuk nggak? Tidak, karena 24, ingat, tanggal 24 sampai 30. Maka ini nggak termasuk. Berarti termasuk yang mana ini? Dari sini ya, mana ya buat tandain ya. Nih, dari sini 24, 25, 27, 29, 30. Dari sini. Nah, kita lihat di sini adalah ini adalah barang yang masuk, di sini adalah barang yang masuk. Di sini adalah barang yang terjual. Ini ya.
Ini barang yang terjual nih. Yang terjual selama satu periode kita lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terjual selama satu periode adalah 5. Oke. Jadi untuk Insto 7,5 ml yang terjual dalam satu periode adalah 5. Sisanya berapa? Sisanya cuma 1. Dari mana? Ingat ya cara ngisi kartu stok itu misalkan gini. Di sini kan barangnya ada 6 nih. 6 keluar 1, 6 dikurang 1, 5. Gitu kan? 5 dikurang 1, 4. 4 dikurang 1, 3. 3 dikurang 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Berarti sisanya adalah 1. Tuh. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Di sini untuk diapet. Diapet berarti dari tanggal 24, dari tanggal 24 sampai tanggal 30 dia terjual berapa gitu ya. Lihat di sini. Di sini nggak ada tanggal 24. Ingat ya, 24 berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Desember. Tanggal 24 di sini nggak ada. Adanya 22 Desember. 22 Desember termasuk dalam satu periode itu enggak? Tidak. Tidak ya. Tanggal 22 tuh enggak. Berarti dari tanggal 24 sampai 30 yang termasuk cuma satu hari ini. Tanggal 30 doang. Tanggal 30 doang itu terjadi penjualan berapa keluar? 1. Jadi yang keluar cuma 1. Yang terjual cuma 1 selama satu periode. Sisanya berapa? Sisanya 36, masih banyak ya. Masih ada 36 strip. Oke. Kita lanjut. Kalau untuk tespek berapa? Kita tespek sama. Tespek itu berarti untuk dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ya. Sampai tanggal 30 kita lihat di sini 24 sampai 30 cuma sama. Cuman 1 tanggal 30 doang. Ini kan ada tanggal 27 Bu. 27-nya ingat lihat tuh tanggal 27 November, bukan Desember. Berarti tanggal 30 saja yang termasuk periode 24 sampai 30. Dia pada tanggal segitu terjual 1. Berarti selama 7 hari terjual cuma 1. Sisanya berapa? 14. Oke, sudah. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan selama satu periode itu Insto terjual 5 botol. Diapet terjualnya 1. Tespek terjualnya 1. Nah ya, Insto 5, diapet 1, tespek 1. Nah sekarang mana yang jumlahnya paling sedikit? Karena kita harus mengamati jumlah yang paling sedikit untuk segera kita beli. Gitu ya. Nah kita lihat sisanya tadi, ternyata Insto yang jumlahnya tinggal sedikit, Insto tinggal 1. Yang lain masih 36 strip dan 14 buah. Itu ya. Nah data pengamatan itu kita masukkan ke sini. Ya. Nih ya, tadi tugasnya sudah. Yang mana yang barang hampir habis akan kita masukkan ke buku defekta dan harus kita pesan kembali. 2. Melihat penjualan ketiga barang tersebut selama satu periode sudah. Dari ketiga barang tersebut manakah yang fast moving dan slow moving berdasarkan penjualan selama satu periode sudah. Nah itu ya. Jadi kita lihat tadi yang mana barang yang hampir habis itu harus kita amati. Tadi kita udah ketemu apa? Kita udah bisa jawab nih. Insto. Kenapa? Karena Insto sisa 1. Oke. Jadi Insto nanti kita masukkan ke buku defekta. Apa sih buku defekta? Ayo yang sudah sidang PKL harusnya udah tahu nih. Buku defekta adalah apa? Ya benar, buku tempat menulis barang-barang yang akan kita pesan. Jadi yang jumlahnya sudah menipis, yang harus segera kita pesan itu buku defekta. Ya. Yang kedua tugasnya melihat penjualan ketiga barang tersebut selama satu periode. Udah tadi ya, Insto terjual 5 buah, Diapet terjual 1 strip, Tespek terjual 1 strip.
Nah, dari ketiga barang tersebut tentukan manakah yang fast moving dan slow moving berdasarkan penjualan selama satu periode. Berarti dari ketiga barang tadi yang paling banyak terjual siapa? Itulah yang fast moving. Insto paling banyak. Insto terjual 5, ya kan? Tespek 1, Diapet 1. Udah ya, jadi kita tahu nih siapa yang mau kita taruh di Defekta? Insto. Kenapa? Karena Insto cuma sisa 1. Oke, berapakah penjualan ketiga barang tersebut selama satu periode? Sudah. Insto 5, Diapet 1 strip, Tespek 1 buah. Nah, dari ketiga barang tersebut mana yang fast moving? Yang penjualannya paling banyak selama satu periode, yaitu Insto. Jadi kita bisa mengisi ini. Ya, kita bisa mengisi buku Defekta yang ada di jurnal. Oke, berarti nomornya nomor 1 isi. Tanggal praktikum, anggap praktikumnya tanggal 27 Desember. Maaf, 27 September. Ya. 27 September 2020. Nama barang yang ini di sini adalah barang yang hampir habis yang akan kita pesan. Kenapa dipesan? Ya karena hampir habis kan gitu kan. Kita tulis tadi namanya apa? Insto. Insto 7,5 ml. Oke. Stok akhirnya berapa tadi ini kartu stok? 1 buah. Tulis satuannya. Atau 1 botol ya. Jadi gini ngisinya. Nah, fast moving dan slow moving periodenya tanggal berapa tadi? 24 apa? Jadi kita isi berdasarkan tanggalnya. 24 9 sampai 30 bulan 9 tahun 2018 tadi ya. Jadi kalau ini diisi sama tanggal praktikum ya. Kalau di sini periodenya diisi sama tanggal yang ada di kartu stok. Berapa tadi periodenya? 24 sampai 30 September 30 Desember. Ya. 30 Desember 2020. Oke. Nomor 1 apa tadi? Nama barang. Oke, kita tentukan yang mana yang fast moving, yang mana slow moving. Gitu ya. Kita kecilin dulu sedikit biar muat. Oke, kita tulis lagi. Nama barang yang pertama adalah Insto. Insto 7,5 ml. Dia apa? Fast moving. Kamu strip. Ya. Terus tulis yang terjual berapa? 5 botol. Tuh. Oke. Yang kedua apa? Diapet. Anggap aja tulisannya bagus ya. Diapet itu slow moving. Kenapa? Karena yang terjual cuman 1 strip. Oke. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah Tespek. Dia juga slow moving, kasih strip, kasih jumlah yang terjual seminggu 1 buah. Seperti ini. Ya, jadi diisinya begini satu-satu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke form buku perencanaan pembelian. Oke. Nomornya 1, nama barangnya adalah yang mau kita beli. Tadi kan udah jelas kita masukin buku Defekta apa? Insto 7,5 ml. Oke. Kebutuhan per minggunya berapa? Kebutuhan per minggunya dilihat dari pengeluaran dia selama seminggu. Berapa tadi pengeluaran selama seminggu? Ya ini 5 botol. Jadi ini kebutuhan per minggunya ini diisi oleh pengeluaran dia besar penjualan dia selama 1 minggu barang tersebut. Nah, jumlah yang dipesan lihatnya di mana? Lihatnya di kartu stok.
berdasarkan jumlah yang dipesan sebelumnya. Oke, kita lihat ya. Di sini. Kita lihat di sini. Lihat dulu. Insto itu kita lihat dia ini dia. Dia beli dari PT Anugrah Pharma itu 5, selalu 5. Nah, maka nanti jumlah yang kita pesan juga kita lihatnya ke sini. Sebenarnya nanti kalau kamu di dunia nyata sih tidak seperti itu ya. Di dunia nyata misalnya kalau misalnya kebutuhan kita seminggu 5, ya harusnya kita belinya lebih dari 5, 6, 7 gitu ya, buat buffer stok aja. Cuman di sini kan biar sama, biar pikiran kalian sama nih cara ngisinya nih, maka kita bikin format gitu ya. Jadi di sini kita tulis tuh ya, nomor 1 nama barangnya tadi Insto 7,5 ml. Kebutuhan per minggunya berapa, lihat dari penjualan dia selama seminggu. Kebutuhan per minggunya 5 botol. Jumlah yang dipesan, lihat tadi udah kita flashback kan. Jumlah yang dipesan ini kita lihat di kartu stok sebanyak yang dia pesan sebelumnya. Sebelumnya itu dia selalu memesan 5 botol. Oke. Kemana Bu pesannya Bu? Lihatnya jangan di kartu stok, walaupun kartu stok bisa dilihat, oh kemarin dia pesannya ke Anugrah Pharma. Tapi tidak, kita lihatnya di buku daftar PBF. PBF mana yang menjual Insto. Kalau misalnya ada 2 PBF yang menjual Insto, PBF A dan PBF B misalnya, maka kita cari yang lebih menguntungkan kita dengan kualitas yang sama. Gitu ya. Misalnya sama-sama kualitasnya, kita tahu kualitasnya PBF A dan B sama-sama baik, tapi ternyata di PBF A harga Insto lebih murah, maka kita pilih PBF A. Gitu. Ya. Nah, di sini setelah kita nanti ada ya daftar PBF-nya di lab. Setelah kita lihat ternyata Insto 7,5 ml ini adanya di PBF Anugrah Pharma. Jadi seperti ini. Anggap aja tulisannya bagus, makanya kalian harus mengikuti biar nanti bisa paham walaupun tulisannya seperti ini. Nah, ini sudah ya cara mengisi form fast and slow moving. Tulis tanda checklist, tadi sudah checklist. Jadi kita checklist dulu, terus kita isi jumlahnya berapa botol misalnya. Tuh. Oke ya. Form buku perencanaan pembelian diisi dengan nama barang yang akan dibeli, sudah. Jumlah kebutuhan per minggu diisi dengan jumlah barang tersebut yang terjual selama 1 minggu, sudah. Jumlah yang akan dipesan diisi dengan jumlah terakhir yang dipesan, lihat kartu stok, sudah. Nama PBF diisi dengan PBF yang menjual obat tersebut. Oke, sudah. Nah, sekarang surat pesanan gimana cara ngisinya? Oke, nah ini dia. SP diisi dengan barang yang akan kita pesan ke PBF. Lihatnya di mana? Lihat tadi di form sebelumnya, yaitu perencanaan pembelian. Masih ingat? Ya, Insto 7,5 ml. Nah, nomor SP-nya berapa? Kita sesuaikan ini dengan soal ya, kan ini kan kita ada soal LSP nih. Kalau kartu stoknya adalah soal nomor 2, kebetulan kita pakai soal nomor 2, maka nomor SP-nya kita tulis 002. Gitu. Kalau kita dapat soal nomor 3, maka SP-nya 003. Biar gampang saja kalian menuliskannya. Nah, nama PBF, obat, dan jumlah yang akan dipesan itu kita sudah menentukan tadi di form perencanaan pembelian. Nama PBF-nya karena kita tahu, jumlah obatnya kita tahu karena melihat di kartu stok sebelumnya pesan 5. Terus nama PBF-nya kita lihat dari daftar nama PBF. Berarti ini kita bisa isi nih. Nomor SP-nya kita jadinya 002. Kepada PBF terus di sini. Anugrah Pharma. Oke, nama obatnya apa? Insto 7,5 ml. Jumlahnya berapa? 5.
satuannya botol. Bekasi ini tanggal praktek ya. Tadi kita tanggal praktek berapa? 27 ya. 27 September 2020. Yang tanda tangan adalah apoteker penanggung jawab apotek ya. Nah, biasanya udah. Jadi kamu ini nanti minta kepada pengawas. Sudah. Kalau sudah, Ibu akan ilustrasikan bagaimana cara berbicaranya. Ya, jadi kan udah selesai kamu isi sampai sini, kamu harus lapor ke pengawas. Gitu ya. Kita lapor ke pengawas. Jadi kita sudah melakukan mengamati kartu stok. Kita mau lapor ke pengawas. Jadi caranya seperti ini. Tolong didengarkan baik-baik. Ibu, setelah saya mengamati kartu stok, ternyata ada persediaan barang yang hampir habis, yaitu Insto 7,5 ml sebanyak 1 botol. Gitu ya. Karena itu, saya sudah mencatatnya di buku Defekta, yaitu pada tanggal 27 September 2020, nama barang Insto 7,5 ml, stok akhirnya 1 botol. Dan saya juga sudah mengkategorikan barang-barang tersebut ke dalam kategori fast moving dan slow moving, yaitu pada periode tanggal 24 Desember sampai 30 Desember 2018, ya kan, ingat ya, ini kan karena berdasarkan kartu stok ya. Maka Insto 7,5 ml saya kategorikan barang yang fast moving karena terjual 5 botol per minggunya. Diapet saya kategorikan obat yang slow moving karena terjual 1 strip per minggunya. Dan Tespek saya kategorikan barang yang slow moving karena terjual 1 buah per minggunya. Dan saya juga sudah mencatat barang yang akan kita beli di form buku perencanaan pembelian, yaitu nama barangnya Insto 7,5 ml, kebutuhan per minggunya 5 botol, dan jumlah yang dipesan sebanyak 5 botol kepada PBF Anugrah Pharma. Dan saya juga sudah membuat surat pesanannya, Ibu. Surat pesanannya nomor 002 kepada PBF Anugrah Pharma, nama obatnya Insto 7,5 ml, jumlahnya 5 botol. Saya minta tanda tangan Ibu sebagai apoteker penanggung jawab di form surat pesanan dan izin untuk menstempelnya. Ya, seperti itu. Jadi tolong diulang-ulang aja ya, belajar di rumah. Jadi kalau nanti sudah ditandatangan sama pengawasnya, maka kamu langsung ke meja stempel, kamu stempel ini IFRS. IFRS apa sih? Segitiga ya kalau nggak salah. Ya pokoknya kamu stempel di sini. Maaf, kok IFRS sih? Ini kita apotik ya. Harus distempel Apotik Nadari. Oke. Kalau sudah, tandanya dia sudah sah. Ya, disahkan dengan stempel. Jangan lupa setiap ada tanda tangan apoteker, sebelumnya di samping nama apoteker ini kamu kasih paraf kecil bahwa kamu sudah cek semua tulisannya sudah benar, artinya begitu. Jadi apoteker tinggal tanda tangan. Oke, sudah ya? Nanti diulang-ulang aja tadi kata-kata Ibu ya. Selanjutnya adalah tugas demonstrasinya, kita harus memesan obat yang tadi sudah kita tulis
SP-nya. Karena kan SP itu di zaman sekarang kan SP-nya nggak harus sampai dulu di PBF-nya gitu ya. Jadi kita bisa pesan lewat fax, lewat telepon gitu. Jadi nanti SP-nya ketika si PBF-nya datang baru kita kasihkan SP-nya. Yang penting SP-nya sudah kita tulis gitu ya. Nah, di sini kita harus order gitu ya. Sesuai pada surat pesanan apotik. Tadi kita pesannya apa? Insto 7,5 ml sebanyak 5 botol. Nah, ini tadi yang mau kita pesan ke PBF Anugrah Pharma. Nah, lakukan komunikasi dengan pihak PBF lewat media telepon. Oke, lakukan pemesanan barang sesuai dengan SP yang telah dibuat berdasarkan defekta. Berarti Insto 7,5 ml sebanyak 5 botol. Itu ya, tanya tuh lewat telepon. Nah, selanjutnya adalah kita mengkonfirmasi kesepakatan negosiasi dengan pihak PBF sesuai dengan monitoring kesepakatan di bawah pantauan dan supervisi tenaga kesehatan. Jadi negosiasinya nggak asal-asal terserah kita, tetapi sudah ditentukan. Itu ya, kita lihat dulu formnya ya sebelum kalian menelpon. Kita lihat formnya. Nah, di sini formnya. Jadi untuk kesepakatan transaksi itu yang harus kita tanyakan kepada PBF-nya adalah kalau kita belanja di dia nih Insto ini ada potongan harga nggak? Kalau dijawab ada potongan harga, kita tanya berapa persen potongan harganya. Kalau tidak ada ya sudah, jangan dipaksain, nggak ada gitu kan. Nah, tanggal dan waktu ini jadi potongan harga dulu yang bertanya ya, diskonnya nih berapa nih. Ini tanya potongan harga. Yang kedua tanggal dan waktu. Artinya adalah tanggal dan waktu nih ya. Tanggal dan waktu ini artinya adalah kapan barang tersebut bisa sampai. Karena kan kita menginginkan barang kita ini cepat datang. Apalagi barang-barang fast moving. Ya kan harus cepat datang. Karena kalau tidak pasti nanti ada pelanggan datang beli nggak ada barang kosong kan kita rugi. Gitu ya. Jadi tanggal dan waktu. Yang ketiga adalah sistem pembayaran. Tuh. Sistem pembayarannya apakah langsung dibayar cash atau tempo gitu. Kita tanyakan. Nah, kesesuaiannya kalau sesuai semuanya nanti kita tinggal checklist saja. Jadi yang kita tanyakan harus sesuai dengan ini, negonya harus sesuai dengan ini, nggak asal-asal. Nanti kalau asal-asal satu orang beda lagi dengan yang lain. Jadi yang kita tanya adakah potongan harga, tanggal dan waktu barang diterimanya, sistem pembayarannya seperti apa. Udah sampai di situ. Baru nanti form ini diisi. Oke ya. Nah, di sini tadi sudah, berarti kita harus menelpon PBF Anugrah Pharma untuk memesan Insto 7,5 ml sebanyak 5 buah. Nah, contoh cara menelponnya adalah nanti kamu nggak usah mengharapkan pengawas membalas telepon kamu gitu ya. Tapi ini adalah monolog. Monolog itu artinya adalah berbicara satu orang. Jadi kamu berbicara menelpon seakan-akan kamu sedang berbicara dengan PBF-nya di telepon. Gitu ya. Jadi harus disesuaikan kata-katanya. Misalnya, selamat pagi, apakah ini dengan PBF Anugrah Pharma? Nah, dia seakan-akan jawab aja iya, berarti oh iya benar ya Pak. Ya, nah ini contohnya ya. Jadi kalian menelpon secara monolog oleh kalian ya, ACC dilakukan secara monolog. Ini contohnya bisa didengarkan. Oke, karena tidak kedengeran ya suaranya, baik ibu saja yang berbicara. Jadi kurang lebih nanti kamu ngomongnya begini. Kayak tolong diperhatikan. Selamat pagi, apakah ini benar dengan PBF Anugrah Pharma? Oh benar ya Pak, saya Indah dari Apotik Nadari ingin memesan Insto 7,5 ml sebanyak 5 botol. Apakah barangnya ada Pak? Oh ada ya Pak. Untuk pembelian ini apakah kami mendapatkan potongan harga? Oh, sedang tidak ada potongan harga. Tapi barangnya bisa dikirim hari ini kan, Pak? Oh, bisa. Baik-baik. Sampainya kira-kira jam berapa, Pak? Oh, jam 4 sore. Baik. Untuk sistem pembayarannya masih sama seperti bulan lalu kan, Pak? Tempo 30 hari? Oke, masih sama ya, Pak. Baik, saya ulang ya, Pak.
Saya pesan Insto 7,5 ml sebanyak 5 botol. Barangnya bisa dikirim hari ini jam 4 sore ya Pak. Sudah sampai di apotik. Baik Bapak, saya tunggu kedatangan barangnya dan saya akan siapkan SP-nya. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai gitu ya, dan pengawas juga sudah menganggap kamu sudah lancar, maka silakan kamu isi form ini. Isinya adalah nomor 1 ya, nomornya nomor 1. Oke, nama PBF-nya kita ganti ya, biru aja. Nama PBF-nya tadi apa? Anugrah Pharma. Potongan harganya tadi dapat potongan harga nggak? Enggak. Ya udah, strip. Tanggal dan waktu. Hari kamu praktek tadi tanggal berapa? 27 September misalnya 2020. Ya. Jamnya tadi jam berapa? Jam 16. Oke. Sistem pembayarannya tadi apa? Tempo 30 hari. Nyicil ya ini. Maaf. Tempo sebulan maksudnya. Kalau sudah kesesuaian kamu checklist aja. Ini. Sudah. Nah, kalau ini sudah kamu isi, kamu lapor kepada apoteker kalian. Kalau kalian sudah menelpon PBF dan sudah melakukan kesepakatan transaksi. Ya, jadi ini kamu isi dulu. Abis nelpon, kalau pengawasnya sudah bilang oke, cara nelponnya sudah baik, kamu isi formnya ini, terus kamu laporan kepada apoteker. Ya, laporannya ini udah diisi dulu ya, laporannya seperti ini. Kata-katanya sebenarnya tidak usah persis sama, yang penting intinya sama gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Ini kamu lagi ngomong sama apoteker ya, atasan kamu ya. Ibu, saya tadi sudah menelpon PBF Anugrah Pharma untuk memesan Insto 7,5 ml sebanyak 5 botol. Barangnya ada Ibu, dan saya juga sudah mencatatnya di monitoring kesepakatan transaksi. Apotek kita tidak mendapatkan potongan harga, tetapi barangnya bisa dikirim hari ini dan sampai sekitar jam 16 atau jam 4 sore. Dan sistem pembayarannya tempo 30 hari. Saya minta tanda tangan Ibu sebagai apoteker penanggung jawab di form monitoring kesepakatan transaksi dan izin untuk menstempelnya. Jadi kalau ini sudah ditanda tangan sama apanya, jangan lupa ya, minta kamu sebelum apanya tanda tangan kamu kasih paraf dulu kecil. Terus harus ada nama, dikasih nama nih. Ini tuh sebelum tadi minta maaf ya, Ibu ulang, sebelum tadi minta tanda tangan harus dikasih nama apotekernya lengkap. Terus kasih paraf kecil, baru kamu laporan dan minta tanda tangan. Terus kamu langsung ke meja stempel, ini kamu stempel. Sudah selesailah untuk sampai SP ini. Di fase ini kamu sudah selesai. Oke, jadi kita bisa nafas dulu. Kita nafas, lalu nanti kita lanjutkan dengan tugas demonstrasi berikutnya. Oke, jadi ini nanti Ibu bikin 2 video saja ya. Jadi Ibu selesaikan dulu sampai di sini. Nanti Ibu bikin video 1 lagi biar tidak terlalu lama. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.